Halo semuanya, dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah. Kenapa sih penting banget nih belajar sejarah? Bu, sejarah kan yang lalu-lalu, ya udah biarkan berlalu gitu, nggak usah dibelajar-belajar lagi buat apa. Nah, sejarah ini sebenarnya merupakan suatu ilmu yang mengkaji peristiwa di masa lalu, yang mana peristiwa di masa lalu ini bisa kita jadikan pedoman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sejarah itu bisa memprediksi masa depan loh. Ada beberapa sejarah yang mengulang fenomena yang sama. Contohnya apa? Contohnya pandemi COVID-19 ini, suatu pandemi di mana sebelumnya dunia juga pernah merasakan pandemi walaupun bukan pandemi COVID. Dulu itu ada yang namanya flu Spanyol yang juga mengakibatkan beberapa juta warga di dunia meninggal dunia dan pakai masker juga. Ini adalah potret new normal saat pandemi flu Spanyol yang bertuliskan wear a mask or go to jail. Sama kayak kita sekarang. Bener kan? Sejarah itu bisa mengulang fenomena yang sama walaupun sebab akibatnya berbeda. Nah, selain itu, Bu, banyak banget nih yang keluh kesah sejarah tuh jenuh banget belajar tentang waktu, tentang tokoh-tokoh yang mana tokohnya juga kita nggak tahu mukanya yang mana. Nah, coba dalam belajar sejarah itu kalian ibaratkan diri kalian ini sebagai seseorang yang menjelajahi waktu atau seorang time travel. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa ke zaman dan waktu yang berbeda. Jadi, enjoy gitu. Bawa happy aja, jangan anggap sejarah ini aduh berat, pusing banget, Bu. Ini mata pelajarannya bacaan semua. Aku nggak ngerti waktunya dan sebagainya. Jadi kalian bawa have fun aja. Dalam mengkaji sejarah juga ada yang disebut dengan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Apa sih diakronik dan sinkronik? Cara berpikir diakronik adalah cara berpikir secara kronologis, memanjang dalam waktu dan linear. Cara berpikir ini sering banget dipergunakan dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah. Contohnya apa sih, Bu? Nah, contohnya, misalkan pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi sebuah peristiwa, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, yang merupakan perdebatan antara golongan tua dan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945, diputuskanlah sebuah proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu contoh dari cara berpikir secara diakronik atau kronologis. Sedangkan cara berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Ini maksudnya apa sih, Bu? Cara berpikir sinkronik ini membantu kita untuk mempelajari suatu peristiwa sejarah secara mendetail. Contohnya, dalam peristiwa 17 Agustus 1945, ternyata pada saat itu juga kenapa sih kita bisa memerdekakan Indonesia? Karena Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Artinya Indonesia menjadikan kekalahan Jepang ini sebagai kesempatan untuk memerdekakan Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia yang dijajah Jepang sedang berada pada status quo atau kekosongan pemerintahan yang diakibatkan karena kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Artinya, berpikir sinkronik ini membantu kita mengkaji peristiwa secara lebih luas lagi dengan peristiwa apa sih yang terjadi juga pada saat itu. Dalam berpikir sinkronik juga, biasanya ilmu sejarah dibantu oleh ilmu sosial lain. Contohnya seperti ilmu sosiologi dan ilmu antropologi. Misalkan, ilmu sosiologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kita balik ke masa reformasi ketika diturunkannya Soeharto dari kepemimpinannya. Jika dilihat dari ilmu sosiologi pada masa itu, yang menggerakkan masa itu adalah golongan mahasiswa karena pada saat itu hingga sekarang mahasiswa disebut sebagai agent of change. Artinya pembawa perubahan dan orang yang bisa menyuarakan dan merasakan serta bertindak kritis tentang bangsanya sendiri. Seperti itu. Jadi berpikir sinkronik ini membantu kita secara lebih luas lagi dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah. Tidak hanya terpaku oleh waktu seperti cara berpikir diakronik.
Jadi, dalam ilmu sejarah itu juga harus menggunakan konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Ibu punya tugas yang harus kalian kumpulkan minggu depan sebagai syarat untuk masuk kelas ibu. Jadi, ini sebagai bentuk presensi kalian, yaitu membuat contoh cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam suatu peristiwa sejarah. Kalian bisa memilih apakah satu peristiwa saja yang kalian bisa kaji dengan dua sudut pandang cara berpikir, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi tentang peristiwa 1945, atau kalian mau memilih dua peristiwa sejarah yang berbeda untuk masing-masing menjelaskan bagaimana cara berpikir diakronik dan sinkronik. Oke, dikumpulkan minggu depan, tulis saja di buku tulis, lalu difotokan dan input ke Google Classroom. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak Ibu via WA yang Ibu share di Google Classroom. Terima kasih banyak.